तो ढंग से लिख नहीं सकते ब्लडी डफर इडियट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul The Are Semen Park. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang duduk di bangku kelas 3 SD. Ia mempunyai masalah dalam belajar yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, sehingga membuat ia dianggap sebagai seorang anak nakal dan juga bodoh. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang anak yang bernama Ishan. Ia diperlakukan seperti orang bodoh ketika di sekolah, karena nilai ujiannya yang selalu berada di urutan terakhir, dan tingkahnya yang selalu menarik perhatian. Ketika pulang sekolah, ia membuang kertas hasil ujiannya. Ishan tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga kakaknya, bernama Johan. Berbeda dengan adiknya, Johan adalah anak berbakat. Nilai ujiannya selalu sempurna di hampir setiap mata pelajaran. Wow, gitu banget. Saat siang hari, Ishan berkelahi dengan seorang anak bertubuh besar, membuat Ishan lari menangis. Ishan yang marah memecahkan pot bunga ibu dari anak tersebut. Lantas, orang tua Ishan mendapat keluhan dari ibu anak dari lawan Ishan. Ishan yang pulang ke rumah langsung ditampar oleh ayahnya yang bersifat otoriter. Sedangkan ibu Ishan malah memperlakukan Ishan dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, di sekolah, Ishan yang tidak memperhatikan pelajaran disuruh untuk membaca kalimat yang ada di buku. Ishan yang tidak bisa membaca di usianya yang sekarang hanya dapat berkata bahwa huruf yang ia lihat terus bergerak. Okay, then read the dancing letters. Namun, guru Ishan menganggap itu hanya sebuah alasan dan tetap memaksa Ishan untuk membaca. Akhirnya, Ishan yang muak. Ishan berakhir dihukum di depan kelas. Ketika pelajaran berganti, Ishan memutuskan untuk bolos sekolah, karena pada saat itu, Ishan belum mengerjakan tugas rumah, serta kertas ujian yang telah ia buang, ternyata harus dikumpul kembali bersama tanda tangan orang tua. Ishan juga tidak dapat menulis, bahkan tiap ejaan dalam buku tulisnya selalu salah. Di malam hari, Ishan membangunkan kakaknya. Ia bercerita tentang pengalaman bolosnya waktu sekolah. Kakaknya kaget karena Ishan begitu nekat untuk melakukan hal tersebut. Ishan meminta pada kakaknya untuk membuatkan surat keterangan sakit mengenakan nama ibunya. Awalnya, Johan menolak. Namun, karena Ishan terus memohon, akhirnya ia pun menyetujuinya. Dada, please. Surat keterangan palsu tersebut berhasil menipu gurunya. Di sekolah, kelas Ishan mendapatkan ujian matematika mendadak. Ishan tidak takut menghadapi ujian tersebut. Ishan pun menjawab soal dengan percaya diri mengenakan imajinasinya. Tiba waktu di mana ayah Ishan mendapati surat keterangan tersebut, yang membuatnya benar-benar marah. Setelah mendengar Ishan pada waktu itu bolos sekolah dan berkeliaran sendirian. Kemarahan ayahnya memuncak ketika harus menerima bukti di sekolah bahwa Ishan tahun ini akan gagal lagi untuk naik kelas, di mana menurut guru-gurunya
Ishan adalah anak yang tidak suka belajar. Buku-buku selalu menjadi musuh utamanya. Soal ujian matematika Ishan juga diperlihatkan pada saat itu, yang hanya menjawab satu nomor soal dan jawaban tersebut pun salah. Kepala sekolah mengajukan pendapat bahwa sebaiknya Ishan harus pindah sekolah ke sekolah luar biasa. Sekolah yang menampung anak dengan cacat mental. Mendengar hal tersebut, ayah Ishan memutuskan agar Ishan pindah sekolah, bukan ke sekolah luar biasa, karena ayah Ishan masih percaya bahwa Ishan adalah anak normal pada umumnya. Sehingga ia memindahkan Ishan ke sekolah asrama agar Ishan dapat hidup mandiri dan belajar lebih giat lagi. Ishan hanya bisa menangis dan memohon agar ia tidak dipindahkan. Papa, please, Papa, मुझे मत भेजो, Papa. Papa, please. Ishan tidak ingin jauh dari ibunya, hingga masalah tersebut terbawa dalam mimpinya. Ishan, हाँ बेटा. Singkat cerita, Ishan telah dipindahkan. Ia tinggal di sebuah asrama bersama anak-anak lain. Di hari pertamanya sekolah, terlihat jelas bahwa ia tidak dapat mengenakan seragamnya dengan rapi. Ia tidak dapat mengancing baju, mengikat dasi, ataupun merapikan rambutnya. Di sekolah, ia ditempatkan bersama murid pintar bernama Rajan dan akan menjadi seorang teman untuknya. Di kelas seni, Ishan yang tidak memperhatikan pelajaran ditegur dan diminta untuk menunjukkan titik yang ada di papan tulis. Namun Ishan tidak dapat melihat titik tersebut hingga membuat guru tersebut marah dan memukul tangan Ishan. Ketika baris berbaris pun, Ishan tidak dapat menyinkronkan antara gerakan kaki dan tangannya. Hari demi hari, Ishan lewati dengan terus mendapatkan amarah dari guru-gurunya, membuat Ishan merasa frustasi bahkan menjadikan trauma dalam diri. Ia terus ketakutan saat berhadapan dengan orang dewasa, dan huruf-huruf yang terus bergerak ke sana kemari dari penglihatannya. Karena keadaannya yang tidak tahu membaca ataupun menulis, ia pun menjadi bahan tertawaan bagi teman-teman kelasnya. Kata-kata yang selalu tersemat dalam nama Ishan adalah seorang idiot dan pemalas. Tak ada yang berubah dari Ishan. Yang ada, Ishan menjadi semakin jatuh walaupun keluarganya masih tetap datang setiap minggu di hari libur. Karena tekanan batin, yang Ishan dapat membuat dirinya menjadi seseorang yang putus asa. Johan yang tahu Ishan menyukai gambar memberikan cat warna untuk Ishan, namun luka yang terlanjur besar tidak membuat Ishan senang. Sampai suatu ketika, Ishan yang menghayal di atap gedung dengan memandang ke bawah melihat dasar tanah. Rajan yang mendapati Ishan menyuruh Ishan untuk tidak berbuat yang tidak diinginkan dan mengatakan Ishan tidak perlu takut lagi karena saat ini guru kesenian mereka telah pindah tugas dan digantikan oleh guru yang baru. Guru baru tersebut bernama Ram. Ram adalah tipe guru yang menyenangkan dan berbeda dengan guru kesenian yang lama. Bila guru kesenian yang lama mengharuskan siswa menggambar objek yang ada di depan kelas, sedangkan Ram mengajarkan anak-anak untuk menggambar apapun yang ia suka, karena imajinasi seorang anak itu sangat luas dan tidak terbatas dari sebuah objek yang ia lihat. Ye table bahut chota hai meri jaan. Semua anak pun menggambar dengan senang hati melampiaskan imajinasi mereka ke dalam kertas. Namun, ada satu anak yang tidak menggambar, ialah Ishan. Melihat hal tersebut, Ram tidak langsung memarahinya. Ia membelai kepala Ishan dan mengatakan, Koi baat nahi. Koi jaldi nahi. Ram yang melihat Ishan masih belum menemukan satu coretan di kertas, membuat Ram menanyakan nama Ishan. Kya hua bacche? Aapka naam kya hai beta? Keadaan Ishan benar-benar hampa.
ia lebih sering menghayal sendirian di tempat sepi, beranggapan bahwa saat ini tidak ada satu orang pun yang peduli padanya. Terlebih lagi, ketika ia menerima telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa mereka kali ini tidak bisa mengunjungi Ishan, karena Johan akan segera bertanding tenis pada minggu itu. Ishan yang tidak berbicara sepatah kata, ditemani air mata yang jatuh, langsung meninggalkan teleponnya. Keesokan harinya, Ram mendapati Ishan berdiri dengan lututnya di luar kelas. Terlihat jelas bahwa Ishan seperti ketakutan melihat Ram. Hal tersebut membuat Ishan mendapatkan perhatian khusus oleh Ram. Ia menanyakan mengenai Ishan pada Rajan. Rajan pun menjelaskan bahwa Ishan yang merupakan siswa pindahan yang sampai sekarang masih tidak dapat membaca dan menulis, menjadi siswa yang paling sering dihukum, bahkan buku catatannya dipenuhi dengan coretan koreksi dari guru. Ram dengan segera mencari buku catatan Ishan yang disimpan di loker guru dan secara sadar, Ram mulai mengetahui apa yang Ishan alami. Ram membicarakan masalah tersebut pada teman perempuannya, di mana melihat Ishan seolah melihat dirinya di masa lalu. ना बोलता है ना कुछ, डरा डरा सा रहता है. मुझे डर है वो डूब जाएगा. Pada hari Minggu, Ram melakukan perjalanan jauh untuk bertemu orang tua Ishan. जी नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है. Pertama-tama, Ram meminta diperlihatkan buku catatan Ishan di sekolah lamanya, dan mendapati lukisan Ishan yang terselip. Ia sontak meminta diperlihatkan semua lukisan Ishan. Kemudian, Ram menjelaskan mengenai masalah Ishan yang selalu berbuat kesalahan yang sama, sekaligus menyadarkan orang tua Ishan, khususnya ayahnya yang beranggapan bahwa Ishan hanyalah seorang anak yang malas belajar. मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के. Ram secara tegas menyebutkan masalah yang dialami Ishan disebut disleksia. ये कैसे पढ़ सकता हूँ, ये तो चाइनीज में है. रवैया ठीक नहीं है. ये आप शैतानी कर रहे हैं. कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की. Ishan yang kesulitan dalam membedakan huruf yang mirip seperti B dan D, ataupun tulisan yang selalu terbalik seperti top menjadi pot, serta kelemahan refleks yang ditunjukkan pada Ishan. Maka dari itu, Ishan selalu kesulitan memasang kancing baju ataupun mengikat tali sepatu. Kepercayaan diri Ishan telah terinjak-injak di luar sana. Ibu Ishan dan juga Johan terpukul ketika mendengar Ram mengatakan bahwa Ishan telah berhenti melukis saat berada di kelasnya. उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया. Keesokan harinya, Ram yang mengajar di kelas Ishan memperlihatkan flickbook miliknya dan memberikan sedikit pembelajaran mengenai tokoh-tokoh terkenal seperti Einstein, Da Vinci, Agatha Christie, Thomas Alva Edison, dan lain-lain yang mengidap masalah membaca ataupun menulis. Huruf-huruf adalah musuhnya yang menari-nari. Tujuan Ram hanya satu waktu itu, ialah membuat Ishan lebih percaya diri. थॉमस अल्वा एडिसन. बिल्कुल सही ईशान. Ia juga menyebutkan satu nama yang tidak begitu terkenal bernama Ram Shankar Nikum. सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया, राम शंकर निकुम. Akhirnya, Ram menghadap pada kepala sekolah untuk membiarkan Ishan belajar secara privat di bawah tanggung jawab Ram. Dan dengan berat hati, kepala sekolah menyetujuinya karena penjelasan Ram yang begitu jelas. टेम्परेरी टीचर की बातों में आकर Lantas, Ram dan Ishan menghabiskan banyak waktu dengan bersama-sama. Lambat laun, Ishan mulai dapat menulis dan juga membaca berkat metode belajar dari Ram. Sampai suatu ketika, ayah Ishan datang ke sekolah untuk menemui Ram, dan tanpa sengaja melihat Ishan yang membaca suatu informasi lomba
di mading sekolah. Teachers and video. Keesokan harinya, Ishan bangun begitu pagi. Dia kini telah bisa mengurus dirinya sendiri. Sangat berbeda saat pertama kali datang ke asrama. Ia tengah bersiap untuk pergi ke acara menggambar yang diadakan pihak sekolah. Walaupun ia pergi dari asrama begitu pagi, ternyata Ishan datang terlambat karena ia terlebih dahulu singgah ke suatu tempat untuk mencari inspirasi. Ishan yang selama berbulan-bulan telah berhenti menggambar, mulai kembali memegang kuasnya yang menari indah di atas kertas putih, dengan mengenakan cat warna pemberian Johan yang belum sempat terpakai. Gambaran Ishan yang telah selesai, ia kumpulkan pada Ram yang juga tengah melukis. Betapa terharunya Ishan ketika melihat lukisan Ram, merasa bila Ram akan terus memperhatikan dan peduli pada Ishan. Lomba menggambar tersebut dimenangkan oleh Ishan. Mendengar tepuk tangan serta apresiasi atas pencapaian Ishan, membuat Ishan menangis di pelukan Ram. Cerita pun diakhiri dengan orang tua Ishan yang datang ke sekolah untuk mengambil raport Ishan. Betapa bersyukurnya orang tua Ishan mendengar segala pujian yang diberikan guru-guru sekolah tersebut untuk Ishan. Orang tua Ishan juga sangat berterima kasih pada Ram, khususnya sang ayah, karena telah mengembalikan kebahagiaan serta senyum di wajah Ishan yang sempat ia renggut. He's a lovely boy. Just look after him. Oke teman-teman, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.